fasilitas kesehatan yang terintegrasi. Selamat datang di kampus Transformasi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Medan. Saat ini Anda berada di Auditorium Poltekkes Kemenkes Medan. Berikut adalah safety briefing untuk menjadi perhatian Anda selama berada di auditorium. Fasilitas toilet pria dan wanita berada di lantai 1 dan 2. Masing-masing berjumlah 2, berada di area kiri dan kanan belakang gedung. Bila terjadi kondisi darurat berupa kebakaran atau gempa bumi, auditorium memiliki 3 akses pintu darurat, terdiri dari 1 pintu utama dan 2 pintu berada di samping kiri dan kanan. Titik kumpul berada di luar gedung auditorium. Anda tidak diperkenankan membawa minuman beralkohol, obat-obat terlarang, dan psikotropika, serta senjata tajam ke dalam area auditorium. Anda tidak diperkenankan merokok ataupun menggunakan rokok elektrik selama berada di auditorium. Mohon selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempat yang sudah disediakan, serta menjaga ketertiban dan keamanan di area auditorium Poltekkes Medan. Salam sehat. Poltekkes Medan, unggul, kompetitif, profesional.
di integritas Berhenti dan perilaku. zaman now. Akanlah sirena tidak zaman now. Bila dimakan mengenyang tidak mengenyang tidak adalah rasa wa amalan. adalah rasa wa amalan kan sirene berpinang tidak Allah sabda malam
Berikan tepuk tangan buat jurusan Kebidanan Medan. Baik Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Pulut ketan ditambah ragi, jadikan tape buat nostalgia. Hadirin sekalian, selamat sore. Semoga selalu sehat dan bahagia. Sungguh harum batang kayu cendana, memikat darah Melayu untuk memakainya. Acara kuliah umum akan segera dibuka. Izinkan saya untuk memandu acara. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Poltekkes Medan, unggul, kompetitif, profesional. Terima kasih Bapak Ibu. Yang terhormat para narasumber kami, Bapak Setiaji STMSI, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan, Ibu Tiomida Seviana Hasmidawati, Kemenkes RI, yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Medan, Ibu Dr. RR Sri Arini Wilarti Rinawati, SKM MKEP, Wakil Direktur 1 dan Wakil Direktur 2 Poltekkes Kemenkes Medan, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum, Kepala Subbagian Akademik Poltekkes Kemenkes Medan, seluruh pengelola di jajaran Direktorat Poltekkes Kemenkes Medan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di jajaran Poltekkes Kemenkes Medan, dan yang paling kami banggakan seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Medan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan pada hari ini, tanggal 9 Agustus 2024, bertempat di Auditorium Poltekkes Kemenkes Medan untuk melaksanakan rangkaian acara sebagai wujud peningkatan pengetahuan untuk seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Medan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah kuliah umum penguatan implementasi satu sehat melalui sivitas akademika. Sebelum kita memulai acara selanjutnya, saya izin membacakan beberapa tertib acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Poltekkes Medan, yang ketiga doa, yang keempat kata sambutan dari Direktur Poltekkes Kemenkes Medan, yang kelima penyampaian materi kuliah umum dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi, yang keenam serah terima plakat dan juga sertifikat dan dilanjutkan oleh foto bersama, dan yang ketujuh persembahan tarian, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai wujud nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Poltekkes Kemenkes Medan. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebagai ucapan syukur dan supaya acara ini mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita awali acara dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hamdan Syah Alam. Kepada Bapak Hamdan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, serta seluruh mahasiswa yang saya sayangi, baik yang ada di ruangan ini maupun yang hadir secara daring. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dan izinkan saya membawakannya dengan cara agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji bagimu ya Allah atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih memiliki kesempatan untuk terus belajar dan berkarya, meningkatkan kualitas diri kami sebagai bentuk rasa syukur kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami sedang mengikuti perkuliahan umum tentang penguatan implementasi satu sehat melalui Sivitas Akademika Poltekkes Kemenkes Medan. Sebagai upaya kami dalam menambah pengetahuan bagi kami tentang satu sehat, yaitu ekosistem pertukaran data kesehatan, menghubungkan sistem informasi dari seluruh anggota ekosistem digital kesehatan Indonesia. Ya Allah, ya Alim, jadikanlah kuliah umum ini sebagai jalan bagi kami yang belum memahami tentang satu sehat, menjadi mendapatkan pengetahuan baru tentang satu sehat. Dan bagi Sivitas Akademika Poltekkes Kemenkes Medan, kuliah umum ini menjadi penguat dalam mengimplementasikan satu sehat, sehingga pelayanan data dan informasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan akan semakin baik. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru dan pemimpin kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, acara selanjutnya. Kata sambutan dari Direktur Poltekkes Kemenkes Medan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Wakil Direktur 1 Poltekkes Kemenkes Medan. Kepada Bapak Cecep Triwibowo, MSc, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak semangat ini. Harus dikasih pantun dulu. Barang siapa yang berpikir cerdas, maka dia yang cepat memakai toga. Barang siapa yang menjawab salam dengan keras, maka saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Setiaji,
staf ahli Menteri Kesehatan bidang teknologi kesehatan, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian RI, Ibu Tia Maida Seviana Hasmidawati Hasukian. Tapi walaupun Hasukian, ngobrolnya tadi ngobrol bahasa Sunda sama saya jadi senang. Beserta eh, tim dari Kemenkes yang saya hormati, sekaligus perkenalan Ibu Wakil Direktur 3, Ibu Adriana Hamsar, kemudian Pak Kabak, Pak Hara Habibie Sibuan, Ibu Kasubag, Ibu Gabriela, Ibu Ketua SPI, Ibu Stella, hadir juga di sini Bapak Ketua Jurusan Kebidanan, Ibu Arita, dan Ketua Jurusan Gigi, Ibu Dr. Gigi Eti, serta yang lain hadir secara daring. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita kedatangan tamu spesial dan bisa melaksanakan kuliah umum yang tadi kami sudah podcast duluan. Ini ternyata Satu Sehat ini sangat penting. Oh ya, ketua jurusan TLM ketinggalan, Ibu. Ketua jurusan keperawatan, oh tadi berhalangan ya di waktu tadi. Eh, Perlu kami laporkan Bapak bahwa Poltekkes Medan ini merupakan salah satu Poltekkes yang terbesar di Sumatera. Kami punya 19 prodi yang tersebar di 9 kabupaten kota dan memiliki luasan yang juga sangat luas, ada di Nias, ada di Sibolga, ada di Dempuan, ada di Tapanuli Utara dan sebagainya, dan kami memiliki 5.500 mahasiswa dengan 221 dosen dan hampir 380 pegawai. Sehingga tentu kami setiap tahunnya ini meluluskan sekitar 1.500 tenaga kesehatan. Dan tingkat tiganya memang kami didik untuk menjadi tenaga kesehatan cadangan apabila nanti suatu saat terjadi COVID dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin menjadi apa namanya, bisa menjadi perantara juga bagi sosialisasi Satu Sehat ini, Pak. Karena secara sebaran kami tersebar di banyak tempat, secara jumlah juga jumlah kami eh, banyak. Dan kami bersyukur dan menyambut sangat baik sosialisasi Satu Sehat ini. Terus terang adik-adik mahasiswa belum banyak terpapar, pegawai, dosen juga belum banyak terpapar, sehingga ini setelah kita tahu, saya juga tadi agak mendalami sedikit waktu podcast, wah ini luar biasa nih, aplikasinya sesuatu yang sebetulnya para pengkritisi kesehatan sejak tahun Undang-Undang Kesehatan 92 itu sudah itu sebetulnya yang dikritisi gitu, bahwa kita berobat di sana kok kalau berobat ke tempat lain harus diperiksa ulang, harus pemeriksaan terus, datanya juga ditanya lagi gitu. Maka di Medan ini Pak, rata-rata orang yang menengah ke atas itu berobatnya ke Pineng Pak. Karena ya itu tadi, di kita itu kepastian untuk diagnosa dan lain sebagainya ini nggak dapet. Sehingga daripada bolak-balik ke rumah sakit A pindah ke B ke C diperiksanya sama, ya bagus ke Pineng, sekali datang itu sudah paripurna. Nah, mudah-mudahan dengan aplikasi Satu Sehat ini, ketika semua data termasuk data rekam medis terintegrasi, kita bisa menjadi lebih baik. Dan kami juga punya klinik Pratama, Bapak. Ada dokter, dokter gigi dan lengkap di situ, tenaga kesehatan yang lain, sehingga ini juga bisa menjadi mungkin kami eh, pengguna lah setelah ini. Kami juga menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Direktur. Kebetulan beliau sudah dijadwalkan berangkat ke Vanuatu, sehingga kemarin menyampaikan ke saya, wah, aduh Pak Setiaji ke sini, saya malah nggak di Medan gitu, sehingga beliau menyampaikan salam kepada Bapak dan Ibu, dan eh, pesawat Pak rombongan ini, Pak Setiaji dan rombongan juga pada asar ini 4:30 lebih, jadi kita memang dikejar waktu. eh Akhirnya sebelum menutup
kegiatan, satu lagi pantun. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa bawa pengawal. Selamat datang staf ahli Menteri Kesehatan di kampus transformasi yang unggul, kompetitif, dan profesional. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Horas, Mejua-jua, jua-jua, yaubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan seluruh hadirin yang berbahagia, rangkaian acara selanjutnya, penyampaian materi kuliah umum oleh para narasumber dengan judul Penguatan Implementasi Satu Sehat melalui Sivitas Akademika yang akan didampingi oleh Bapak moderator kita hari ini, yaitu Bapak Wakil Direktur 1. Kami undang Bapak Cecep Triwibowo MSc, Ibu Tiomida Seviana Hasbidawati Hasugian, dan Bapak Setia JST MSI untuk mengambil tempat di depan. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini seperti judul kita tadi, kita akan membahas atau mendengarkan dan sekaligus nanti berdiskusi soal aplikasi Satu Sehat yang tadi menurut Pak Sam, Pak Staf Ahli Menteri Kesehatan itu sudah di launching tahun 2022 dan sekarang masih dalam tahap sosialisasi dan alhamdulillah sudah 60% eh, tersosialisasi dan ini kita di bagian Sumatera sebelah utara agak ke ujung ini Pak. Mudah-mudahan setelah ini tersosialisasi, kita mahasiswa, dosen nanti pada saat penelitian, pengmas dan lain sebagainya juga bisa transfer ilmu ke masyarakat karena penggunanya ternyata tidak hanya tenaga kesehatan nih, tapi juga masyarakat. Dan seperti tadi disampaikan, CV-nya ada? Belum. Oh, langsung nanti Bapak sendiri. Langsung saja kita berikan aplaus untuk Bapak narasumber kita, Bapak Setiaji, staf ahli Menteri Kesehatan. Tunggu Bapak. Saya izin diri aja ya biar kelihatan belakang tidur apa enggak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita. Hormati Pak Hadir, Bu Hadir, dan saya dan Ketua Prodi ya. Pada sekalian, saya mungkin singkat saja nanti ada rekan-rekan. Nah, saya mau tanya adik-adik sekalian ya. Di sini wah, banyak perempuan semua, nih, lakinya dari paling ganteng sendiri ya. Berarti 1 banding 10 kali ini. Siapa yang di handphonenya ada Satu Sehat? Ya, ada. Coba hati-hati. Isinya apa? Bukan catatan kuliah isinya ya. Ya. Ayo, ada nggak? Oke. Nah, jadi apa sih Satu Sehat itu? Ada yang tahu nggak Satu Sehat apa? Masih ingat ya dulu 2-3 tahun yang lalu ya, kita terkena buah wabah besar yaitu COVID, dan kemudian ada satu aplikasi yang banyak disukai orang, yaitu Peduli Lindungi, karena banyak yang pakai. Dan begitu kena COVID, langsung dihitamkan oleh aplikasinya. Begitu sembuh langsung jadi hijau.
Teman-teman dulu kalau mau masuk ke rumah sakit, ke mall, mau nonton harus scan dulu ya, pakai QR code, baru bisa masuk. Mau pesan tiket pesawat juga sama, harus juga pakai peduli. Nah, setelah itu kita mulai berpikir ke depan. Ternyata kesehatan itu bisa dilakukan melalui digitalisasi. Dulu kalau nggak kita lakukan digitalisasi, pertanyaannya berapa jumlah orang yang kena vaksin, berapa orang yang kena COVID. Kalau disurvei, tentunya akan lucu sekali datanya, gitu ya. Nggak bakal sama gitu. Nah, oleh karena itu kami dari Bidang Kesehatan mulai menelurkan program bagaimana digitalisasi untuk kesehatan yang berikutnya, gitu ya. Singkat cerita begitu. Nah, teman-teman sekalian kan mungkin ada orang tua atau adik atau saudara. Kalau ke rumah sakit, apa yang selalu ditanyakan oleh dokter? Atau teman-teman sebagai nakes, kalau ada pasien yang datang, nanyanya apa biasanya? Ada riwayat alergi nggak? Ya, pasti itu 99% nanya itu. Lagi minum obat apa? Terus kemudian ada riwayat jantung nggak? Berbagai macam pertanyaan. Kemarin apa waktu ngetes karena darah dan lain sebagainya, naik atau tinggi dan sebagai punya riwayat diabetes nggak? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu ditanyakan oleh dokter. Kurang lebih hampir 1 menit pertanyaannya. Nggak bisa nggak teman-teman bayangin gitu ya? Begitu nyampe si nakesnya bahkan sebelum nyampe udah tahu, oh ternyata Pak Badu punya diabetes. Oh ternyata Pak Badu punya riwayat jantung. Oh ternyata Pak Badu ada alergi. Sehingga begitu datang langsung nanyain anamnesa terhadap penyakitnya. Termasuk juga ibu-ibu nih, para bidan. Begitu nyampe, oh tahu, ternyata kemarin bayi ini agak sungsang nih. Terus kemudian, oh ternyata ibunya kurang vitamin darah. Oh ternyata bayinya kurang berat badannya, dan lain sebagainya. Nah itu semua bisa dilakukan dengan adanya satu sehat. Kok bisa? Gitu ya. Karena apa? Di rumah sakit maupun di vaskes, semuanya harus dicatat. Jadi teman-teman sekalian nanti sebagai bidan, sebagai tenaga kesehatan, termasuk tenaga lab ya, harus mencatat seluruh aktivitas tadi. Kalau di lab sih sekarang sudah otomatis. Begitu dimasukin sampelnya sudah keluar catatan hasil labnya ke sistem bahkan masuk ke satu sehat. Nah, jadi yang kita inginkan terhadap satu sehat adalah bagaimana data-data layanan kesehatan itu bisa diakses oleh dokternya walaupun beda-beda layanan kesehatan. Jadi si Pak Badu, saya nggak mau pakai pajak nanti, jangan dulu ya. Pak Badu ke Jakarta, dia tinggal di Jakarta. Kemudian lagi berangkat ke Medan, tiba-tiba sakit. Nah, dokter bisa baca, oh dulu di Jakarta punya riwayat jantung, punya diabetes, sehingga begitu diobatin, atau punya kolesterol lah, oh berarti pakai apa statin ya, sebagainya. Nah, itu semua ada di dalam satu sehat mobile. Jadi teman-teman yang sudah bisa buka satu sehat mobile dan kemudian dilakukan KYC, itu bisa akses data rekam medisnya. Dan kemudian juga dokter bisa akses data rekam medis. Loh, kok bisa sih diakses gitu ya, cita-cita yang dulu berapa tahun yang lalu. Karena apa? Karena kami sudah standarkan. Apa yang distandarkan, jadi begitu teman-teman nanti masuk ke Paskes dan punya STR, kan ada nomor induknya. Jadi dokter nakes yang ada di seluruh Indonesia sudah punya nomor unik, termasuk pasien, kan punya NIK. Begitu si Pak Badu ke Medan, ke Jakarta, kan ada kode unik. Kalau sekarang kan biasanya rekam medis, nomor rekam medis, tapi menetap di satu rumah sakit doang. Begitu dia ke rumah sakit yang lain, bikin nomor rekam medis yang lain. Sehingga nggak kenal, ini si Pak Badu apa si Pak Badu X. Nah dengan adanya kode NIK, kita bisa akses data tersebut. Mirip seperti halnya COVID dulu. Kan yang dimasukin NIK.
kemudian muncul penyakitnya di Peduli Lindungi. Ini juga sama. Nah, itulah kurang lebih satu sehat yang saat ini apa sedang kita perjuangkan agar masyarakat Indonesia nanti bisa akses data rekam medisnya melalui handphone. Dokter juga bisa mengakses data riwayat kesehatannya melalui digital juga ya, komputer dan sebagainya. Nah, kemudian bukan hanya itu saja. Satu Sehat ini juga berisikan berbagai macam program promotif preventif. Salah satunya screening. Nah, banyak kan nih siswa-siswa kejiwaannya suka agak labil ya. Kadang sering diputus pacarnya gitu. Teman-teman bisa melakukan screening kejiwaan di situ. Screening kejiwaan nanti ada baik, tidak baik, ya, atau satunya lagi, baik, tidak baik, ataupun normal. Nanti bisa dilihat di sana. Kemudian setelah itu bisa cari dokter psikiater juga di Satu Sehat Mobile. Kemarin kami dari kurang lebih 14.000, ternyata banyak yang di bawah umur 17 tahun tidak baik kejiwaannya. Nah, kemudian di situ juga bisa screening kanker paru-paru juga ada. Ya. Termasuk juga diare kesehatan. Kalau buat anak-anak, itu ada grafik pertumbuhan anak. Termasuk vaksinasi anak-anak semua lengkap di sana. Termasuk meningitis dan lain sebagainya. Termasuk juga hal-hal yang lain. Integrasi dengan wearable device ya. Jadi kalau teman-teman nanti jalan kaki 5.000 langkah, akan dapat poin. Bisa ditukar di Indomaret. Ya. Nah, itu yang kedepannya akan kita berikan. Jadi, dengan adanya digitalisasi ini, kita harap masyarakat Indonesia akan jadi lebih sehat, dokternya bisa lebih tepat mendiagnosis pasiennya, kemudian teman-teman juga bisa merencanakan kesehatan dengan lebih baik. Termasuk teman-teman bidan bisa tahu riwayat dan memonitor, oh ternyata Ibu A, Ibu C perlu perawatan insentif khusus untuk meningkatkan anaknya. Sehingga program kita stunting dan lain sebagainya bisa terjadi kalau dilakukan digitalisasi. Nah, nanti lebih detailnya akan disampaikan oleh Bu Dio ya dan teman-teman sekalian di sini. Setelah ini kita akan teman-teman diharapkan download dan kemudian dilakukan verifikasi agar bisa akses data rekam medis elektroniknya. Mungkin karena di Poltekkes ini juga sudah integrasi dengan Satu Sehat, jadi yang melakukan berobat di Poltekkes Satu Sehat juga akan muncul datanya di handphone Satu Sehatnya juga ya, mobile aplikasi SSM Satu Sehat Mobile. Saya rasa itu saja. Mohon maaf saya tidak bisa panjang lebar karena panjang kali lebar sama dengan luas ya. Nggak ada hubungannya. Jadi karena saya harus mengejar pesawat juga, sekali lagi terima kasih atas sambutannya yang luar biasa dan Poltekkes Medan terus terang jadi percontohan nanti buat Poltekkes yang lainnya ya. Sekali lagi selamat buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti jadi duta Satu Sehat ya. Kita tahun depan akan mungkin ada lomba ya, duta Satu Sehat dari Poltekkes. Ya mudah-mudahan dari Medan salah satunya juara juga ya. Terima kasih sekali lagi. Oh, saya kasih pantun juga boleh ya? Iya. Luna Maya Aura Kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik, berikan aplaus dulu untuk Bapak Setiaji. Terima kasih sudah hadir di Poltekkes Medan, Bu Wadir, Kabak. Jadi kita lanjutkan Bapak Ibu, adik-adik sekalian dengan oh ya foto bersama dulu sebentar. Ibu izin foto ya. Dilanjutkan dengan sesi Foto foto bersama. bersama. Ayo berdiri.
Mohon izin Pak Setiadi. Setelah sesi foto bersama, kami mohon kesediaan Pak Setiaji untuk kami memberi.
lihat tantangannya itu dari masalah yang tadi saya bilang, si nakesnya tuh jadi lebih banyak input aplikasi, layanan ke masyarakatnya jadi tidak optimal. Tata kelolanya juga nggak bagus dan masyarakat tuh nggak bisa. Masyarakat termasuk kita loh. Masyarakat termasuk kita nggak bisa pantau nih apa riwayat kesehatan kita seperti itu. Kayak gitu ya. Lanjut. Nah, adik-adik semua udah apal 6 pilar? Ada yang apal nggak? Ada. Kalau kita Poltekkes Kementerian Kesehatan, saya minta tolong dihafal ya. Kita punya transformasi sistem kesehatan, ada 6 pilar. Yang pertama transformasi layanan primer, kemudian layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan, SDM, dan yang terakhir adalah teknologi kesehatan. Sebenarnya Pak Menteri sendiri kita punya transformasi yang ketujuh, yaitu transformasi internal, seperti itu ya. Bagaimana kita bisa menjadi eh, pegawai yang baik seperti. Tapi saya mau bicara di sini dan kalau kami di Pusdatin itu fokusnya ke pilar yang keenam, tapi kami juga mendukung semuanya. Karena semua layanan ini, transformasi sistem kesehatan nasional ini itu didukung dengan digitalisasi. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini adik-adik harus tahu cita-cita luhur transformasi kesehatan, gitu ya. Di sini yang kebidanan siapa? Ada. Oh ya, terima kasih ya. Ada ya, kebidanan, kemudian perawat, perawat. Tadi katanya ada 3 jurusan. Satu lagi apa ya? Kesehatan gigi siapa? Saya habis ini boleh nggak cek gigi? Boleh ya? Boleh ya, asik. Terima kasih banyak. Nah ini kita harus tahu cita-cita kerennya Kementerian Kesehatan. Bagaimana dari mulai kandungan sampai lansia, semuanya itu kita punya platformnya seperti itu. Jadi berharap anak-anak itu nanti tidak stunting, sehat seperti itu ya. Jadi dari mulai kandungan itu dari sistem kandungan itu kita akan memiliki sistem analisa rekam medis ibu yang untuk mengurangi risiko seperti itu. Sampai nanti ketika bayi, anak, remaja, sampai ke lansia seperti itu. Jadi semuanya menggunakan sistem. Nah, tadi yang kita bilang tadi Pak Sahri bilang sistem itu dalam genggaman kita. Kalau kita yang make namanya Satu Sehat Mobile. Kalau dulu aplikasinya namanya Peduli Lindungi. Kemudian dia menjadi Satu Sehat Mobile. Kalau dulu aplikasinya hanya untuk COVID ya. Kita cuma tahu eh, kita COVID apa enggak, sertifikat COVID kita ada apa enggak gitu ya. Nah, kalau sekarang adik-adik teman-teman semua sudah download aplikasi Satu Sehatnya, mungkin kita harus belum masuk, nanti kita coba KYC. Di situ tuh nggak cuman ada eh, sertifikasi vaksin COVID, ada memang masih ada, tapi banyak hal lagi yang lain lagi yang bisa kita dapatkan. Jadi ini cita-cita kita, masa depan yang akan kita kejar. Dan ini adalah tugas adik-adik bersama kami gitu ya. Tugas kita bersama bagaimana bahwa kita ingin membuat masyarakat Indonesia sehat melalui bantuan digitalisasi dan tentunya akan mempermudah pekerjaan kita dan pelayanan kita. Lanjut. Hap. Nah, nah ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sali, saya coba ingin mengasih tahu bahwa kita itu punya di Indonesia tuh kurang lebih 60.000 vaskes. Totally puskesmas itu ada 10.000. Rumah sakit itu ada kurang lebih 3.052. Mungkin sekarang sudah bertambah. Laboratorium ada 1,4, klinik ada 11.000, praktek mandiri ada 5.000, apotik ada 30.000. Nah ini nih tempat nanti adik-adik bekerja nih. Selain yang mau bergabung di Kemenkes bareng sama saya di Jakarta, ada yang mau? Mau ya? Ayo, ayo. Seperti itu ya. Nah ini adalah kerjaan kita bersama dan kita punya yang namanya Satu Sehat Platform, platform untuk menghubungkan ekosistem data kesehatan. Dan ini menghubungkan dan memberdayakan ekosistem kesehatan serta penggunanya. Penggunanya masyarakat. Kita termasuk masyarakat tersebut ya. Oke lanjut. Nah yang tadi saya bilang ya, Satu Sehat itu adalah Satu Sehat platform. Nah
Satu Sehat Mobile yang ada dalam genggaman kita itu adalah bagian dari Satu Sehat platform. Dia ada Satu Sehat Data, Satu Sehat SDMK, Sehat Indonesiaku, atau yang udah pernah dengar aplikasi Asik. Belum juga? Belum. Nanti saya boleh nggak kuliah umum lagi di sini, Pak? Biar materinya semakin banyak ya. Kemudian Satu Sehat Medical Record, Satu Sehat Mobile, Satu Sehat Logistik. Ya, seperti itu. Ini tuh adalah Satu Sehat platform. Lanjutkan saja. Nah, ini tadi kita mau berbicara tentang RME, terus. Nah, tadi tuh yang saya bilang ya. Kalau zaman dulu tuh, atau di sini masih ada ya, satu cari apa namanya? Data pasien ya. Tek, tek, tek. Belum kena rayap, belum kena tikus. Kalau kebanjiran gimana, kalau kebakaran gimana, amit-amit ya. Itu sekarang tuh nanti tuh udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kita semuanya dalam genggaman semuanya. Rekam medis kita tuh nanti ada di dalam Satu Sehat Mobile. Oke, lanjut. Kita cepat saja. Nah, ini ya, kita bisa melihat kira-kira apa sih gunanya gitu ya. Ini menjawab tantangan di pelayanan kesehatan. Kalau untuk Vaskes, kalau untuk layanan kesehatan, nah nakes seperti yang tadi saya sampaikan itu nggak perlu lagi input di aplikasi yang berulang-ulang. Nggak perlu input di 70 aplikasi gitu ya. Ya, cukup lewat Satu Sehat saja. Riwayat pengobatan pasiennya kita bisa tahu, koordinasi rujukannya bisa tahu. Kalau misalkan amit-amit ya, saya sakit di Medan nih, amit-amit banget ya. Saya periksa gitu ya, saya periksa di Rumah Sakit Adam Malik ya, dekat sini ya. Rumah Sakit Adam Malik, saya periksa, ada rekam medis elektronik saya. Kemudian saya pulang ke Jakarta, ternyata sakit saya amit-amit juga, semoga nggak kejadian. Sakit saya tuh nggak sembuh gitu. Ternyata saya harus ke rumah sakit lagi. Misalkan saya ke rumah sakit Persahabatan gitu. Nah, kalau sekarang atau kemarin-kemarin, kita harus cek lagi ya. Kita harus cek lagi kan? Kita harus cek lagi. Kalau nanti nggak perlu, bukan nanti, kita sudah mulai. Karena rekam medis kita sudah ada di situ. Oh iya, kemarin di Adam Malik tuh ini loh hasilnya ini obat yang dikasih ini gitu. Jadi ketika saya nanti ke rumah sakit di Jakarta, dokternya itu lebih mudah karena sudah ada rekam medis kita di situ. Gitu ya kurang lebih ya. Dan kita tuh bisa nanti mengambil keputusan medis dengan lebih cepat dan tepat. Untuk masyarakat tadi yang saya sampaikan, masyarakat tuh punya riwayat pengobatannya tuh dengan baik dan detail ya. Meskipun di rumah sakit berbeda seperti saya sampaikan. Nah, kalau pemerintah dia tahu nih dari data tersebut kita bisa ngambil kebijakan apa dan kita juga meningkatkan deteksi dini. Oh, di sini nih sekarang banyak yang sakit TB. Oh, di sini banyak yang sakit apa? Kita bisa langsung ngambil keputusan dengan cepat ya. Dan untuk industri kesehatan, nah digitalisasi ini tentunya akan memudahkan, memberikan ruang untuk mengembangkan sistem RME, gitu ya. Lanjut saja. Nah, ini kurang lebih modul-modul yang ada ya. Dan kalau berdasarkan ini kita Vaskes itu wajib ya untuk klaster 1. Ada klaster 2, klaster 3, 4, 5, 6. Ini kita sekurang lebih seperti ini yang ada di dalam platform Satu Sehat. Lanjut. Nah, ini ya. Kalau bagi Fasiankes ini adalah tugas kami. Tapi adik-adik harus tahu. Adik-adik harus tahu karena kelak kalau lulus adik-adik yang akan melakukannya. Jadi Fasiankes itu harus segera menggunakan rekam medis elektronik. Kemudian juga harus daftar ke Satu Sehat platform, kemudian juga kirim data, kemudian juga mengembangkan lanjutan ke integrasi RME ke Satu Sehat. Nah, saya kasih tahu informasi poliklinik di Poltekkes Medan ini sudah terhubung ke Satu Sehat platform. Tepuk tangan dulu dong, keren kan? Itu keren banget ya. Poliklinik di sini sudah terhubung, sudah terdaftar, bahkan yang kerennya lagi sudah rutin kirim data. Sudah rutin kirim data. Keren banget. Jadi sayang kalau adik-adik tidak memanfaatkan itu. Jadi sayang kalau di handphone adik-adik itu nggak ada aplikasi Satu Sehat. Dan sayang lagi kalau adik-adik sudah punya aplikasi Satu Sehat, tetapi tidak melakukan KYC, centang biru. Nggak cuman artis aja yang IG-nya centang biru atau WhatsApp-nya centang hijau, kita juga punya centang biru ya. Oke, lanjut. Ini regulasi mungkin di sini udah tahu ya kita udah punya undang-undang kesehatan yang baru ya.
Undang-Undang 17. Wah, itu harus kita baca. Adik-adik harus tahu Undang-Undang 17 tentang kesehatan. Nah, ini yang tadi saya bilang, adik-adik teman-teman semua. Dulu itu kita punya Peduli Lindungi. Murni khusus buat COVID. Seperti itu ya. Ini dulu penggunanya 8 juta nih per hari. Sekarang dia sudah bertransformasi ke Satu Sehat. Kalau untuk kita namanya Satu Sehat Mobile. Di dalam genggaman kita, di dalam handphone kita. Coba kita lihat, kalau dulu murni untuk COVID, untuk tracing, untuk testing COVID, telemedicine isoman, vaksinasi. Kalau sekarang kita coba lihat. Di situ ada RME, ada diari kesehatan, ada pengingat minum obat. Saya kasih contoh, saya minum obat setiap hari. Diingetinnya pakai Satu Sehat Mobile. Jadi ada notifikasi agar Anda minum obat jam 7 malam. Jadi saya ngeset waktunya tuh jam 7 malam. Jadi setiap jam sebelum jam 7 malam ada notif di handphone saya. Minum obatnya, seperti itu. Minum obatnya. Oke, jadi mengingatkan saya. Pengingat minum obat, vaksin, cari obat, cari nakes, ada berita dan buletin nasional, nomor gawat darurat, daftar pelayanan kesehatan, cari rawat inap. Nah, itu ada semua. Sambil boleh nih adik-adik dengerin materi saya, boleh sambil dibuka Satu Sehatnya. Kalau sudah berhasil kita install. Lanjut saja. Nah, ini adalah portal Satu Sehat Data. Yang lain lagi tadi saya bilang ada juga portal Satu Sehat Data. Nah, di sini ada produk-produk data, ada Satu Sehat Dashboard, Satu Sehat Metadata, Satu Sehat Data, layanan data. Kalau mau tanya-tanya tentang data, saya bawa Pak Boga, ahlinya data di Kemenkes ya. Nanti silakan boleh tanya. Lanjut. Nah, ini juga kita punya, nah ini kayak tadi ya, saya lihat kalau kita pantau layanan kesehatan, kita bisa analisis data, memberikan insight terhadap disparitas. Lanjut. Nah, seperti ini. Nah, kita itu punya Fasiankes. Kalau tadi saya bilang 60 ribuan, sekarang 65 ribu Fasiankes tersebar di seluruh Indonesia. Terus lanjut, ini sebagian terakhir. Nah, ini adalah testimoni yang sudah diberikan oleh masyarakat Indonesia yang sudah merasakan manfaat dari Satu Sehat ya. Dari mulai notifikasi WhatsApp untuk ibu-ibu yang punya anak-anak gitu ya. Kemudian juga ada hal adik-adik bisa baca sendiri ya, sudah semua data-data kesehatan tuh ada ya, tercantum ya, ada testimoni sertifikat dan notifikasi imunisasi, ada yang lain. Nah, ini bagian akhir dari saya seperti itu. Nah, kita akan coba melakukan proses KYC. Ada teman siapa yang bisa tolong bantu jelaskan? Mas Damis ya? Mas Damis, boleh? Setelah itu nanti kita langsung apa namanya? Bukan praktek ya, melakukan proses KYC. Ada yang sudah terinstall di handphonenya? Angkat tangan udah? Tambah nggak? Sudah? Nah, lumayan ya. Nah, yang sudah install, nanti kita langsung KYC. Nanti langsung ada centang birunya. Seperti itu ya. Kalau sekarang pasti belum punya centang biru karena belum di KYC. Eh, Setelah nanti kita proses KYC, kita akan ada centang biru. Seperti itu ya. Kalau di saya juga, saya nanti sekitar berapa jam lagi diingetin untuk minum obat. Mas Damis, boleh ke atas Mas ini? Biar kita langsung, adik-adik itu sambil boleh dimakan konsumsinya loh. Jangan dipandangin aja. Takut sama Bapak Ibu dosen atau wadir? Enggak kan? Sambil makan, silakan Mas. Iya, baik. Terima kasih Ibu Kapus Datin. Ya, izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Damis Bahtiar. Di sini saya akan memandu bagaimana untuk Bapak Ibu yang hadir di sini maupun adik-adik, ini bagaimana cara melakukan KYC. Ya, oke. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu, saya langsung tunjuk aja. Ada yang sudah download? Silakan angkat tangan. Sudah? Boleh saya minta untuk maju? Oke, ya. Oke, boleh Bu. Ya.
Mungkin mohon diterangkan untuk di agak uh, Bapak Ibu bisa buka aplikasi Satu Sehatnya yang sudah download, sudah? Oke, Satu Sehat ya. Lalu kita di kalau di halaman utamanya itu kosong, bisa ke bagian profil ya. Setelah itu bisa lanjut ke klik ada verifikasi profil Anda seperti itu. Nah, ada ada yang ketinggalan? Ada? Nah, ada? Mungkin tampilannya seperti ini ya. Verifikasi profil Anda gitu. Nah, setelah itu nanti langsung lanjut klik verifikasi. Nah, langkah selanjutnya nanti lihat kode akses. Nah, nanti akan tampil kode akses. Kode akses ini untuk apa? Kode akses ini untuk adik-adik atau Bapak Ibu diberikan ke petugas pasienkesnya. Kalau dari klinik Poltekkes Medan ini sudah bisa. Nanti satu Bapak Ibu bisa ke klinik, saya minta tolong untuk verifikasi KYC. Ya, verifikasi KYC nanti ditunjukkan kodenya, lalu Bapak Ibu adik-adik ini memberikan kode serta KTP. Karena nanti untuk dicek apakah betul eh, data di Satu Sehatnya dengan data yang di KTP seperti itu. Ya, setelah itu langsung selesai. Hanya sesimpel itu dan selanjutnya Bapak Ibu bisa mengakses rekam medis. Mungkin ini langsung saya tunjukkan bagaimana caranya. Ya, oke, boleh Ibu tadi sebutkan untuk kodenya ya. 587532 6864. Bentar. Nah, di laptop saya itu akan tampil identitas dari ibu ini. Ibu namanya Arita BR9. Ya, betul. NIK-nya itu juga terlihat, tapi juga disensor. Nanti dari petugas kliniknya atau petugas rekam medisnya itu hanya melihat yang belakangnya saja, depan sama belakang. Nah, nanti setelah itu saya melakukan verifikasi datanya ibu seperti itu. Ibu memberikan KTP, lalu saya cek. Pertama, saya mengecek apakah KTP-nya itu sesuai dengan yang ada di sini. Seperti itu. Saya cek, lalu namanya juga sudah sesuai. Selanjutnya mengecek apakah fotonya juga sama. Seperti itu. Nah, setelah itu ketika petugas atau saya sebagai petugas itu sudah mengecek semuanya valid, langsung otomatis sudah selesai. Ya, ini sudah terverifikasi. Ya, jadi kalau sudah terverifikasi, ini ada centang biru di atasnya. Di atasnya ada centang biru seperti ini. Ada lagi yang adik-adik mau coba? Boleh? Mungkin adik dulu ya. Coba siapa yang mau? Tunjuk tangan. Ayo, adik. Ini. Kodenya berapa adik? 170205 6837. Ya. Oh, kodenya tidak ditemukan. Eh, tadi sudah keluar ya. Mohon maaf, salah. Ganti. Oh,
787. Namanya Rutana Aulia, betul? Oh ya, namanya sesuai, kirim validasi. Sudah? Cukup tidak sampai 1 menit ya. Oke, kita close, tutup, ditunjukkan ke temannya. Di ini centang sudah centang hijau, seperti itu, ditunjukkan. Ya, oke, oke, baik, Bapak Ibu. Ada lagi? Satu lagi? Satu lagi, silakan. Satu lagi, yang mau angkat tangan? Ya, silakan. Kodenya 75434144. Sebentar ya, sebentar Ibu. Nanti kita lanjut di sesi belakang. Sudah, sudah, sudah. Oke, lagi? Sudah. Sudah ya. Oke. Oke. Nanti kita lanjut proses verifikasinya di belakang ya. Nah, jadi manfaatnya apa sih setelah verifikasi? Jadi nanti setelah verifikasi, adik-adik, Bapak Ibu, itu nanti bisa melihat riwayat rekam medis yang sudah berkunjung atau sudah terintegrasi atau sudah mempunyai rekam medis elektronik ya. Kalau untuk klinik sini nanti kalau ibu-ibu, adik-adik itu berobat di klinik yang Poltekkes Medan, itu otomatis riwayatnya juga terlihat. Kemarin ketemu dengan dokter siapa, didiagnosis apa, nanti terlihat di Satu Sehat Mobile. Seperti itu. Sampai ini ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, adik-adik, silakan. Adik-adik ada yang mau ditanyakan? Oh, silakan. Silakan, Bu. Ya, izin Pak bertanya, kalau akunnya itu misalnya dulu udah daftar nih di Peduli Lindungi. Terus ini mau daftar lagi, dia masuk tapi akun tidak ditemukan. Kemudian kita daftar ulang lagi, dia sudah terdaftar. Itu bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Ya, izin Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, yang sebelumnya sudah punya akun Peduli Lindungi, pertama, kalau memang lupa passwordnya, coba dilupa password terlebih dahulu. Karena untuk terdaftar di Satu Sehat, satu NIK hanya di satu email atau satu nomor yang sama. Mungkin gini, kemarin itu pakainya daftarnya pakai nomor HP, tapi sekarang pakai login pakai email. Ya, jadi tidak bisa masuk. Nah, nanti solusinya, nanti di Satu Sehat itu ada tulisan email apa? Email Anda bermasalah. Nanti diklik saja, lalu menghubungi pusat bantuan kami untuk kami cek dan kita kaitkan akunnya yang dulunya di Peduli Lindungi dan sekarang migrasi ke Satu Sehat untuk dibetulkan. Karena itu, mohon maaf ya, akunnya nyangkut kalau ibaratnya seperti itu. Ya, nanti kalau ada kendala Bapak Ibu yang seperti itu, nanti bisa menghubungi helpdesk kami dari Satu Sehat, nanti akan dibantu untuk memulihkan akunnya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi adik-adik, Bapak dan Ibu, ada yang mau bertanya? Ya, Dipersilahkan. silakan. Sepertinya udah jelas semua kayaknya, Pak. Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, dipersilahkan. Sepertinya
Udah mengerti ini Pak. Oh ya, Udah sepertinya. download semua kayaknya tinggal verifikasi ya Pak ya. Oke, baik. Ya, Eh, biar ada yang ya, bertanya ini Mas. Kalau Silakan, silakan. udah disapa kita dengan halo Samsider Sitorus sudah oke. gimana? Kalau kita udah disapa Oh begitu ya, sudah. sudah Ini aman. tinggal sudah. Nanti tinggal verifikasi ya. Terus lanjut, lanjut. Nah, nanti diberikan kode aksesnya di belakang nanti ya, Bu. Oke, Oke. makasih. Tapi selain itu nanti di klinik juga bisa, sudah bisa. Ini yang nanti diberikan kodenya. Kodenya berapa gitu. Nanti ditanyakan oleh petugasnya gitu. Ya. Itu tidak usah di screenshot ya Bapak Ibu. Nanti kodenya itu akan berganti-ganti terus gitu. Jadi nanti ketika mau verifikasi, silakan Bapak Ibu berkunjung ke klinik ya. Klinik nanti minta KYC namanya. Minta apa? Minta KYC. Seperti itu. Lalu ditunjukkan eh, HP-nya, HP-nya tunjukkan saja HP dan KTP-nya seperti itu. Itu prosesnya tidak ada 5 menit, kurang dari 5 menit sudah terverifikasi. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu, adik-adik mahasiswa? Semuanya sudah berhasil download, upload ya, download. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan. Sepertinya udah oke, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Eh, Sekian bagaimana caranya untuk verifikasi satu sehat. Ya, semoga ini menjadi pengalaman baru. Lalu kita juga pelayanan kesehatan jauh lebih meningkat dengan adanya satu sehat. Terima kasih. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak narasumber kita dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita menutup acara kita hari ini, mari kita sama-sama saksikan penampilan tarian dari jurusan Kebidanan Medan. Dipersilakan. Sekarang habis berobat, datanya bisa muncul di Satu Sehat Mobile. Kamu hanya perlu install dan update aplikasimu ke versi terbaru. Satu Sehat Mobile tersedia di App Store dan Play Store. Kemudian verifikasi profil Satu Sehat di fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan Satu Sehat. Ini dia caranya. Siapkan KTP dan datang ke loket pendaftaran. Buka profil dan cek kode akses, lalu input mandiri ke layar atau dibantu oleh para petugas. Petugas akan cek kesesuaian data KTP dengan profil Satu Sehat Mobile kamu. Lalu, profil berhasil diverifikasi, ada tanda centang birunya. Setelah profilmu berhasil diverifikasi, masuk ke resume medis dan buat PIN yang aman untuk mengakses catatan berobatmu. Karena hanya kamu yang bisa mengakses data. Jaga dengan keamanan berlapis. OTP yes, KYC yes, PIN yes. Punya pertanyaan terkait resume medis atau terkendala saat verifikasi profil? Jangan khawatir. Kamu dapat mengunjungi link.kemkes.go.id/fitur-RME.
Pasien-pasien yang mungkin sudah datang, sudah lama, mencari rekam medisnya itu agak susah, mencari riwayat penyakitnya dan sebagainya, karena mungkin bisa saja hilang ataupun tercecer di mana-mana gitu, karena menggunakan rekam medis manual. Tetapi setelah adanya Simpus itu mempermudah kami sebenarnya untuk eh, melihat kembali riwayat perkembangan penyakit pasien yang berkunjung di puskesmas tersebut. Kalau misalnya saya nggak pakai rekam medis elektronik, ada pasien yang mau konsultasi, saya bingung. Ini pasiennya maaf ya, tadi gimana ya ceritanya ini gimana ya? Kita mau buka lagi rekam medis kan memakan waktu. Namanya satu sehat berarti satu data. Jadi cukup dengan kami menginput satu saja di aplikasi, dikirim ke satu sehat, data yang kami perlukan ada gitu. Jadi tinggal kami tarik data. Itu nggak repot lagi bawa berkas. Kalau dulu kan bawa berkas, Pak.
Kalau sekarang dengan satu sehat cukup mengetik identifikasi pasien, apa nama nomor ID KTP-nya atau nomor rekam medis bisa. Datanya terintegrasi semua. Misalkan saya ke rumah sakit ini, masuk ke pasien case kedua, ada data kita. Jadi kita nggak usah banyak ditanya lagi oleh dokter. Jadi hanya langsung ke fokus ke penyakitnya. Untuk seluruh masyarakat Indonesia punya file kesehatan dan itu sangat menentukan lagi nanti perjalanan kesehatan dia sampai usia lanjut nanti. Nah itu betul-betul bisa artinya mulai dari promotif, preventif, kuratif sampai rehabilitatif pun kita bisa. Manfaatnya yang pertama waktu, karena kita kan pasien juga ada kegiatan yang lainnya di rumah sakit, sementara di rumah sakit kita harus mondar-mandir begitu ya itu. Jadi di rumah sakit kita tidak perlu lama-lama lagi. Yang kedua mungkin lebih efektif ya. Kita tidak perlu berulang kali untuk menceritakan kepada dokter-dokter atau perawat terkait dengan keluhan-keluhannya kita seperti itu. Kita jadi tahu ada riwayat penyakit-penyakit yang dari dulu itu kan, misalkan pindah rumah sakit kan itu ada riwayat kesehatan sini. Saya sudah bisa melihat rekam mediknya, manfaatnya besar sekali karena membantu saya untuk melihat bagaimana riwayat medik saya selama dirawat di sini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita menutup acara ini, selanjutnya kita akan menyaksikan tarian dari Batak Toba yang akan dipersembahkan oleh jurusan kebidanan. Dipersilakan.
Kalau kita berikan tepuk tangan buat mahasiswa jurusan kebidanan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita tutup acara, ada pemberitahuan buat seluruh mahasiswa. Kalau boleh jangan pulang dulu, segera verifikasi dan konfirmasi data Satu Sehat di tim Satu Sehat yang ada di belakang ruangan ini. Buat seluruh adik-adik mahasiswa ya, segera verifikasi dan konfirmasi data kita semuanya. Baik, demikianlah rangkaian acara kuliah umum Poltekkes Kemenkes Medan pada hari ini Bapak Ibu, tentang penguatan implementasi Satu Sehat melalui Sivitas Akademika. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga seluruh hadirin yang sudah bersedia hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan saya menutup